Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi mengenai proyek arsitektur IoT saya, yaitu tentang Smart Package Delivery Car. Pada presentasi ini kami akan membahas mengenai prototipe Smart Package Delivery Car ini. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali paket yang dikirimkan per hari di Indonesia. Sebagai statistik singkat, pada tahun 2016, hampir sebanyak 192 juta paket dikirim di Indonesia. Dan ini hanya pada tahun 2016. Angka ini akan terus bertambah ke depannya, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menimbulkan banyak sekali orang yang melakukan belanja secara online. Angka ini tidak akan mengecil, karena orang sudah terbiasa dengan kehidupan belanja online dan paket-paket dari barang yang mereka beli harus dikirimkan secara massal. Banyak paket yang dikirimkan ini merupakan land cargo atau paket yang dikirimkan melalui jalur darat. Sistem ini akhirnya memerlukan banyak kendaraan darat seperti mobil dan motor untuk melakukan delivery paket. Beberapa masalah dari sistem seperti ini adalah kemungkinan terkenanya macet, kendaraan yang gampang rusak, lokasi dari mobil yang mungkin hilang atau tersebar terlalu luas, lalu akses minimal kepada teknologi. Teknologi tidak diintegrasi baik kepada sistem delivery paket pada mobil. Dan ingat teman-teman, paket itu semakin banyak, angka ini tidak akan mengecil. Berarti, kami harus menemukan solusi untuk dapat melakukan delivery paket melalui jalur darat, terutama dengan mobil secara lebih efisien. Apa yang kita bisa lakukan? Beberapa pertanyaan harus kami tanyakan kepada diri sendiri. Apakah ada hal yang kita lakukan untuk membuat proses pengiriman paket ini lebih efisien dan cepat? Lalu, apakah kita, terutama sebagai potensi lulusan IoT and Electrical Engineering, dapat menemukan solusi dari dunia IoT? Lalu, solusi apa yang mungkin ada? Solusi yang kami tawarkan adalah suatu Smart Package Delivery Car yang driverless, IoT-based, dan AI-integrated. Mobil yang driverless ini tidak lagi perlu pengemudi untuk mengantar paket. Dengan sistem IoT, mobil dapat berkomunikasi dengan satelit via GPS untuk mengetahui letak dan posisi paket yang harus diantar itu kemana. Lalu dengan AI yang diintegrasikan kepada sistem mobil ini, mobil juga bisa ada crash detection, yang mana mobil bisa prediksi kapan mungkin terjadinya suatu kecelakaan. Ini akan membuat mobil lebih aman. Ini adalah expected results kami. Satu adalah mobil yang secara otomatis dapat mengirim paket via GPS. Lalu, informasi GPS ini akan dikirimkan dari handphone ke mobil via Bluetooth. Ketiga, crash detection dengan menggunakan AI atau machine learning linear regression untuk lebih spesifiknya, dan satu mobil dengan akurasi yang tinggi karena kita tidak mau paket nyasar ketika paket diantar. Dengan demikian, mobil perlu ada akurasi yang tinggi agar paket tidak nyasar. Pada bagian selanjutnya, kami akan membahas komponen dari prototipe sederhana yang telah kami buat. Komponen ini dibagi kepada 5 bagian, yaitu power supply, sensor, aktuator, komunikasi, software, dan artificial intelligence. Power supply yang kami gunakan adalah baterai ini, yaitu baterai MS18650 3,7 volt, yang merupakan baterai yang rechargeable. Kami akan menggunakan 4 baterai dalam seri dengan total 14,8 volt power supply dan 8.000 mAh. Ini adalah agar Arduino Mega dan motor drivers dapat power supply yang cukup dan juga dapat bertahan lama karena Bluetooth dan GPS akan menghabiskan baterai dengan cukup cepat. Sensor yang akan kami gunakan adalah pertama sensor kompas, yaitu sensor HMC588GL untuk adanya suatu sense of direction. Jadi mobil bisa tahu arah geraknya itu sekarang kemana. Lalu modul ultrasonic HCSR04 yang digunakan
beserta dengan AI untuk dapat memprediksi kapan ada mungkinnya kecelakaan terjadi. Aktuator yang akan kami gunakan adalah suatu DC motor dengan rasio torsi 1:48 dengan working range yang paling bagus adalah di antara 3-12 volt DC. Modul komunikasi yang kami gunakan adalah modul u-blox Neo 6M GPS module yang memberitahu mobil koordinat dari lokasi mobil tersebut via GPS satellite. Lalu modul HC06 Bluetooth. Ini dapat membuat suatu jembatan komunikasi antara mobil dengan handphone. Software yang kita gunakan karena kami menggunakan Arduino Mega adalah Arduino IDE. Ini kalau bisa dilihat ini adalah tangkapan layar sedikit dari code total yang kami gunakan. Untuk artificial intelligence kami menggunakan supervised machine learning dengan algoritma simplified linear regression. Ini adalah digunakan dengan korelasi dengan HCSR04 ultrasonic sensor untuk dapat memprediksi kapan kemungkinan adanya kecelakaan. Dan ini adalah prototipe akhir yang telah kami buatkan. Ini kalau bisa dilihat ya, yang dua di depan itu, yang di sebelah kanannya adalah ultrasonic sensor, yang di sebelah kiri dari layar itu yang ada tiangnya itu adalah stand untuk kompas untuk HMC 5883L. Lalu dua stand yang di belakang itu adalah untuk antena GPS dan modul GPS u-blox Neo itu sendiri. Selanjutnya kami akan mempertunjukkan suatu demo dari produk kami yang untuk memperlihatkan hasil akhirnya. Oke teman-teman, tadi kami sudah melihat demo dari prototipe dalam video. Sebagai review, yang dapat dilihat dari video sekarang adalah GPS sudah menemukan lokasi dengan benar. Memang betul, lewat sedikit, tetapi ini adalah karena modul GPS u-blox Neo 6M itu ada akurasi paling tinggi hanya 2,5 meter. Lokasi terakhir pemberhentian cukup mendekat untuk bisa dipanggil sebagai akurat. Komunikasi dengan handphone juga bisa dilihat sudah lancar, tetapi bisa dilihat juga pelannya pemutaran DC motor pada video tersebut. Ini adalah karena prototipe ini yang bukan prototipe akhir, pada saat itu menggunakan 4 double A baterai yang dihubungkan secara seri. Lalu apa yang kita bisa kembangkan lebih lanjut? Pertama adalah GPS cold start. GPS cold start adalah ketika modul GPS sudah melupakan data terakhir yang ditransmit dari satelit kepada GPS. Ketika ini terjadi, untuk GPS menghubungkan dirinya kembali dengan satelit butuh waktu yang sedikit lama. Lalu yang kedua, kami juga bisa kembangkan battery level indication. Ini adalah ketika baterai level drop, komunikasi Bluetooth cenderung melambat dan pada akhirnya gagal total. Pada satu titik saat percobaan, ketika baterai mulai drop, data yang dikirimkan dari handphone ke mobil hanya sepotong-sepotong, dan ini membuat mobil bingung dan akhirnya tidak bergerak. Ketiga adalah membuat suatu setup yang manual. Prototipe ini hanya menggunakan mode otomatis saja, yaitu dengan memberi lokasi GPS kepada mobil, mobil bergerak kepada lokasi tersebut. Tetapi pada kenyataannya, mode manual tidak boleh dihilangkan karena ini berfungsi sebagai safeguard seandainya ada suatu masalah dari mode otomatis tersebut. Dengan mode manual ini, keamanan juga lebih terjamin. Oke, terima kasih teman-teman. Presentasinya sudah selesai.